siapnya. Oke, silent please. Kalau silent please itu artinya diam dan dengarkan. Nah teman-teman, hari ini Abi mau bercerita tentang binatang juga. Tapi bukan tentang monyet lagi. Kalau monyet mulu, nanti ada binatang lain yang iri dong. Masa monyet mulu yang diceritain? Aku kapan? Kata ikan hiu. Aku kapan? Kata burung. Aku kapan? Kata kecoa. Gitu ya. Aku kapan? Kata lalat-lalat yang terbang. Nah, ini Bapak mau kemana Pak? Lalu pegal. Lanjut ya. Diceritakan di sebuah tempat di halaman rumah kalian. Hiduplah banyak lalat yang sedang berterbangan di tempat sampah. Benar? Suatu hari emak kalian membawa sampah. Lalu banyak nih sampah saya, dimasukinlah ke dalam tong sampah. Dan tiba-tiba beberapa menit kemudian ada binatang-binatang yang kegirangan. Hore, ada makanan. Siapa itu? Lalat. Akhirnya lalat rame-rame terbang. Langsung nyam. Dimakan semuanya. Ya. Ada tulang-tulang dimakan sama dia. Ada apa lagi? Ada bekas kuah sayur bekas kalian makan, disikat juga. Oh. Ada bekas seblaknya Zahra dimakan juga. Ada bekas roti dimakan juga, ada tulang, semuanya dimakan. Padahal sudah busuk, sudah berhari-hari. Ya, kalau manusia yang makan pasti sakit. Tapi kalau yang makan adalah lalat, sakit nggak lalat? Kan kamu nggak pernah datang ke rumah sakit. Siapa Pak dokter yang sedang diperiksa? Ini seekor lalat. Nggak pernah kan? Lalat itu makannya apa teman-teman? Sampah ya. Makanan-makanan yang sudah busuk atau makanan yang sudah dibuang. Suatu hari ada anak lalat yang ingin memakan sesuatu yang aneh-aneh. Terus saat teman-temannya sedang makan, dia melamun seperti itu. Wah, aku bosen nih, setiap hari makannya sampah lagi. Aku kan harus naik kelas. Aku sekali-sekali pengen dong makan ayam dekriuk, ya kan? Pengen ayam apa lagi? Ayam goreng, ayam geprek. Pengen makan ayam ulek. Dia punya pikiran seperti ini. Besok saat sampah lagi datang ke tong sampah, aku gak mau makan. Aku mau makan yang ada di dalam rumah itu, kata anak lalat. Dan benar saja, ketika Mama Jasmine buang sampah, tiba-tiba lalat-lalat yang lain datang untuk memakan sampah tersebut. Tapi si anak lalat ini dia punya kesempatan. Hore, yang lain makan sampah, aku akan masuk ke rumahnya aja. Isik ya, nggak usah pakai ini deh. Ya, kedengeran nggak? Kedengeran. Nah, seperti ini. Justru suara Abi Lebih enak ya. Oke, lanjut ya. Nah, ketika teman-temannya makan sampah, dia punya kesempatan nih. Wah, pintu Jasmine kebuka nih. Weh, akhirnya si lalat masuk. Ketika Mama Jasmine buang sampah, dia punya kesempatan karena pintu terbuka. Dia terbang. Wah, di mana ya meja makannya Jasmine yang enak-enak itu? Dia lari ke sini. Wah, salah dinding ternyata. Akhirnya dia terbang lagi. Masuk ke sini. Wah, gak ada makanan, adanya bantal sama guling. Karena itu apa? Kamar. Masuk lagi. Ke toilet. Gak ada makanan, ternyata dia salah masuk lagi. Tiba-tiba dia masuk hinggap di atas meja makan. Wow, ternyata banyaknya makanan. Wah, akhirnya dia menemukan meja makan, di situ banyak makanan. Dan kebetulan saat itu Jasmine habis makan. Tempat apa aja tudung sajinya nggak ditutup lagi, masih kebuka. Wah, kesempatan buat anak lalat. Dia langsung makan. Ada ayam goreng sikat. Ya, ada ikan dimakan juga. Ada sendal jepit dimakan. Ya. Ceritanya si lalat sudah selesai. Wah, aku sudah selesai ini, kenyang makan di rumahnya Jasmine. Aku mau pulang. Tapi pas dia mau pulang, apa yang terjadi? Pintunya ketutup.
pertama itu dia keberatan, badannya nggak bisa terbang. Wah, aku nggak bisa terbang. Iya, badanku kegendutan, sayapnya kecil, badannya segede rumah ini. Ya, akhirnya dia nunggu sejam dulu sampai perutnya kempes. Nah, setelah sejam selesai, akhirnya dia bisa terbang. Tapi ketika mau pulang ke rumah, keluar, apa yang terjadi? Pintunya ketutup, teman-teman. Gimana dong? Kan nggak bisa, di ventilasi juga ada jaring-jaring, dia nggak bisa lewat. Jadi lalatnya, lalatnya bingung. Waduh, kemana nih? Aku nggak bisa pulang. Ternyata dia melihat, meskipun pintunya ketutup, wah di sini ada celah. Ini apa? Ini apa? Kaca, ya. Dia pikir ini bukan kaca, karena bagi lalat itu nggak ngerti apa itu kaca, bener nggak? Dia ngerti kaca itu adalah manusia. Dia pikir ini pintu, ini pintu, ini pintu, ini pintu. Wah, ada dua yang terbuka. Akhirnya dia terbang. Kenapa dia nggak bisa tembus di sini? Kaca. Kenapa si lalat nggak tahu kalau ini kaca? Kan dia binatang, nggak ngerti kan? Kok baru sekali ini seumur hidupku aku nggak bisa tembus katanya. Akhirnya dia coba lagi, mundur lagi. Aku akan terbang dengan kecepatan 3 gigi. Jatuh lagi. Sampai dia capek. Wah, kenapa ya? Aku padahal mau lewat ke sini kok nggak bisa. Karena yang ditabrak adalah lama-lama dia capek. Apa yang terjadi? Mati. Sebelum mati, tenang, jangan mati dulu dong. Selesai dan ceritanya kalau mati. Ya, akhirnya lalatnya pingsan, dia tertidur. Kan cerita pun selesai. Lalatnya tidur di bawah karena kecapean. Malam hari, mamanya Jasmine mau sapu-sapu. Kata mama Jasmine, lagi nyapu, kok kayak ada lalat? Nah, disapuin lah sama mamanya Jasmine ke samping, ke belakang pintu. Biarin besok dikeluarin, kata dia gitu. Tapi karena lalatnya sedang pingsan, meskipun dia disapu, tetap aja begini. Nah, tibalah jam 6 pagi. Sebelum pintu rumah dibuka, kan di luar mamahnya nyari, mamah si lalat. Wah, anakku kemana ya? Aku kemarin nyari anakku nggak ketemu. Nanya temen-temennya nggak ketemu juga. Vindi, nemu nggak? Anak aku nggak ketemu. Ojai, nemu anakku nggak? Nggak nemu juga. Gitu ya. Empok, nemu anakku nggak? Nggak ada. Semua nggak ada yang tahu. Kenapa anakku kemana dia? Padahal anaknya sedang pingsan di belakang pintu. Nah, tapi sebelum pintunya terbuka, di pagi hari datanglah sekawanan semut dari sana. Sedang apa mereka? Bukan. Semut itu sedang mencari makan. Aku pagi-pagi keluar untuk mencari makan. Apapun yang aku ketemukan pasti aku makan. Kalau aku nemu si Info pasti aku makan. Akhirnya dia melihat dari jauh. Wow, sepertinya di sana ada makanan yang sedang tergeletak. Apa yang dia lihat? Emang semut suka makan lalat? Iya, kan semut itu memakan semuanya. Iya, semuanya dimakan sama lalat, sama si semut. Nah, kembali kepada semut yang tadi. Dilihat dari sana, pakai teropong. Wow, teman-teman, sebentar, aku melihat ada sesuatu. Sepertinya di sana ada makanan yang sangat lezat. Ayo kita ke sana. Lalu si semut datang. Dia nggak terbang, siapa bilang semut terbang? Jalan dia sendiri. Dia kan merayap. Lewat mukanya Umi. Mukanya siapa ini? Senja. Nah, lalu dia berhenti. Sebentar. Ternyata lalatnya masih hidup, teman-teman, karena dia masih gerak-gerak. Kata temannya, gak apa-apa, kan itu makanan kita. Akhirnya si lalatnya diangkut, rame-rame digotong, dibawa kemana? Ke sarangnya semut. Setelah sampai di sarangnya semut, langsung dimakan rame-rame, disantap. Selesai. Itu lagi mukbang. Dia lagi mukbang apa? Mukbang lalat. Tiba-tiba di belakang rumah ada yang sedang sedih. Siapa yang sedih tadi? Emaknya lalat. Ya, hari ini aku dapat kabar ternyata anakku sudah dimakan oleh siapa? Udah meninggal ya kan? Oleh semut. Kok semut itu tega banget ya? Ternyata dapat cerita. Hei emak, aku tadi dapat kabar loh. Tadi aku melihat anak kamu sedang dimakan oleh semut-semut yang di dalam sarang sana. Ya, udah habis dong anakku. Ya, udah habis. Akhirnya dia sedih. Dan Udah mati lah itu. ya, akhirnya lalatnya selesai deh mati karena udah dihabisin dimakan oleh semut. Dan ceritanya pun sudah selesai.
Ayo, pertanyaannya. Kira-kira, Tapi ada hadiah. ya sebentar. Nanti hadiahnya minggu depan ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Satu. Ayo. Mengambil